Pemirsa, Anda masih bersama program Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan diskusi, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Dodi. Ya, terima kasih Andra. Pemirsa, di balik kebutuhan vaksin untuk mencegah penularan COVID-19, ada bisnis miliaran dolar Amerika. Dari berbagai riset yang dilakukan oleh konsultan perusahaan vaksin dunia seperti Zion Market Research, diketahui tahun 2020 diprediksi perputaran uang di bisnis vaksin dunia akan mencapai sekitar 858,4 triliun rupiah. Kita simak datanya. Ini adalah nilai vaksin yang kami dapatkan dari ZMR tadi. Oke, untuk tahun 2014 angkanya masih 466,9 triliun rupiah, tapi hanya berselang 5 tahun saja dari 2014 ke 2019 terlihat ada peningkatan hampir 50%, yaitu di 2019 678,6 triliun rupiah. Kemudian ini proyeksi 2020 karena kami mendapatkan data setahun sebelumnya, proyeksinya untuk tahun 2020 adalah 858,4 triliun rupiah, naik sedikit dalam waktu 3 tahun ke 2023 menjadi 943,9, tapi di tahun 2027 sudah menembus 1.000 triliun, yaitu 1.520,6 triliun rupiah. Itu adalah proyeksi nilai bisnis vaksin dunia sampai 2027. Selanjutnya kita lihat ini adalah nilai produk vaksin berdasarkan kategori. Ini artinya kategori usia untuk dewasa dan anak-anak. Untuk vaksin dewasa di tahun 2014, ini nilai produknya 63,8 triliun rupiah, tapi kemudian 10 tahun setelahnya alias 2024, angkanya membengkak menjadi 169,6 triliun rupiah. Kemudian untuk vaksin anak-anak di tahun 2014, nilai produknya adalah 88,4 triliun rupiah, sementara proyeksi 10 tahun setelahnya alias di 2024, 200,1 triliun rupiah. Selanjutnya kita lihat ada beberapa perusahaan vaksin ternama di dunia, ya, ini GlaxoSmithKline atau GSK. Mungkin juga kita lebih familiar dengan yang satu lagi yang sekarang sedang banyak dibicarakan, AstraZeneca, juga dari Inggris meskipun ada campuran Swedia juga. Kemudian Merck & Co dari Amerika Serikat, kemudian Sanofi SSA Perancis, Pfizer yang bekerja sama dengan BioNTech dari Jerman untuk membuat vaksin COVID, kemudian Novartis dari Swiss, kemudian dari Uni Emirat Arab ada G42, dan kemudian Sinovac dan juga Sinopharm, ya, dari Tiongkok. Oke, selanjutnya kita juga bisa lihat, nilai impor vaksin Indonesia. Indonesia sudah memulai impor vaksin sejak Desember 2020. Nah, di Desember 2020 masih 27,11 juta US dollar. Tapi kemudian di Januari 2021 angkanya naik kurang lebih hampir 7 kali lipat, yaitu 175,67 juta US dollar. Agak sedikit turun, bahkan hampir separuhnya di Februari 2021, pemirsa, 88,28 juta US dollar, tapi naik kembali, angkanya bahkan melebihi yang Januari di bulan Maret 2021, yaitu 178,74 juta US dollar. Secara keseluruhan di kuartal pertama 2021, nilai impor vaksin Indonesia sudah 444,34 juta US dollar. Akan tetapi, meski angka-angka ini cukup besar, ternyata Indonesia bukan negara pengimpor vaksin terbesar, setidaknya dalam 6 besar. Karena 6 besarnya Indonesia tidak tercantum di dalamnya, yaitu Tiongkok, ada Hong Kong, ada India, ada Belgia, Jerman, dan juga Amerika Serikat. Selanjutnya kita juga lihat ini adalah 5 perusahaan pemasok vaksin COVID-19 di Indonesia. Jadi yang ada di Indonesia saat ini, ya, ini 2 Sino, ya, yaitu Sinovac dan kemudian Sinopharm. Dua-duanya sama-sama dari Tiongkok. Kemudian AstraZeneca bekerja sama dengan University of Oxford, tentu saja di Inggris juga sudah ada vaksinnya di Indonesia. Kemudian Moderna dari Amerika Serikat dan Pfizer yang bekerja sama dengan BioNTech di Jerman dari Amerika dan kemudian dari Jerman. Ini adalah perusahaan-perusahaan pemasok vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berada di Indonesia. Oke, Andra, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Dodi untuk data-data yang sudah disampaikan, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.